bersama Eka. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama materi tematik, tema 5, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Ya, silahkan kalian menyiapkan buku BBD Jilid 5 dan alat tulisnya ya. Yuk, sebelum kita memulai pelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku, Eka ingin mengingatkan kembali tentang Quran Surat Al-A'raf ayat 130. Di situ terdapat kata-kata bisinina. Artinya adalah dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun. Ya, di ayat tersebut Allah itu telah menghukum Fir'aun dan kaumnya itu dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun. Lalu pengaruhnya apa dalam kehidupan Fir'aun dan kaum-kaumnya? Ya, pengaruhnya adalah mereka mengalami kekeringan sekaligus mereka kekurangan buah-buahan. Begitu pula dengan kita. Ya, keadaan cuaca itu berpengaruh pada kehidupan kita. Contoh, ketika cuaca panas, otomatis sinar matahari itu sangat bersinar terik, ya, sangat panas. Agar kita terhindar dari sinar matahari yang terik, maka kita menggunakan topi atau bisa juga kita menggunakan payung. Ya, yang kedua, ketika musim hujan, agar kita terhindar dari air hujan, ya, maka kita menggunakan jas hujan atau kita menggunakan payung agar kita terhindar dari air hujan. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita akan belajar mengenai pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Yang kedua, kita akan belajar tentang kata yang berhubungan dengan cuaca. Yang ketiga, kita akan membuat peta pikiran menggunakan konsep 5W dan 1H. Apa pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia? Ya, pengaruh yang pertama adalah bercocok tanam. Ketika musim hujan, kondisi tanah itu basah dan lembab. Nah, ini menguntungkan bagi petani padi untuk menanam padi, karena pada kondisi seperti ini biasanya petani padi itu menanam padi, ya. Yang kedua adalah pertumbuhan-tumbuhan. Ya, ketika musim kemarau, ya, pengaruh sinar matahari itu sangat terasa. Tumbuhan yang memiliki akar panjang dan daun yang berselaput lilit akan mampu bertahan pada kondisi seperti ini. Sedangkan tumbuhan yang tidak berakar panjang dan berdaun lilin pertumbuhannya itu akan terhambat. Yang ketiga adalah menjemur pakaian. Ketika cuaca panas, pakaian yang basah akan cepat mengering. Sedangkan ketika cuacanya mendung atau hujan, ya, pakaian yang basah itu akan lama mengering. Yang keempat adalah pakaian yang digunakan. Ya, ketika tadi cuaca panas, agar kalian tidak terkena sinar matahari yang terik, kalian menggunakan topi atau kalian menggunakan payung, ya, agar kalian tidak terkena sinar matahari yang terik. Sebaliknya, ketika musim hujan atau cuacanya hujan atau cuacanya mendung, otomatis kan udaranya dingin. Nah, kalian pasti menggunakan jaket atau jas hujan atau payung agar kalian tidak kedinginan sekaligus agar kalian tidak terkena air hujan. Nah, yang kelima adalah makan dan minuman yang sesuai dengan keadaan cuaca. Ya, ketika cuaca panas, kalian pasti makan dan minum sesuatu yang dingin, ya, agar kalian tidak ikut panas badan kalian. Maka kalian bisa minum es degan, kalian bisa minum es buah atau es dawet dan yang lain sebagainya. Ketika cuaca dingin, agar tubuh kalian hangat, maka kalian bisa makan makanan yang hangat. Contohnya bakso, sop buntut, ya. Nah, contoh minumannya kalian bisa minum teh hangat, wedang jahe, wedang uwo, dan yang lain sebagainya, agar tubuh kalian tetap hangat. Ya, selanjutnya adalah menemukan kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca dan maknanya. Kalian
bisa melihat di buku BBD halaman 101. Di situ ada artikel, judulnya adalah perubahan cuaca. Nah, di situ ada istilah khususnya, ada cuaca, ada hujan, ada banjir, ada kemarau, ada terik, ada kekeringan. Nah, untuk maknanya kalian bisa membaca di halaman 101. Di situ sudah Eka jelaskan. Ya, selanjutnya adalah membuat rangkuman dalam bentuk peta pikiran. Nah, membuat rangkuman ini bisa kita buat dengan cara menggunakan rumus 5W dan 1H. Apa itu 5W dan 1H? Yang pertama adalah what. What itu adalah apa. Yang kedua, who, siapa. Yang ketiga, when, kapan. Yang keempat, where, di mana. Dan yang kelima, why, mengapa. Dan yang terakhir, how, bagaimana. Baik anak-anakku, Eka ingin menjelaskan mengenai tugas mandiri yang akan kalian kerjakan di buku bahan belajar daring jilid 5. Ya, di situ ada surat. Ya, silakan kalian membuat rangkuman dalam bentuk peta pikiran dengan menjawab pertanyaan seperti yang ada di slide. Ya, di situ ada siapa, ada apa, ada bagaimana, ada mengapa, ada pesan apa. Nah, kalian bisa jawab sesuai dengan surat yang ada di tugas mandiri tersebut. Baik anak-anakku, itu tadi materi yang sudah Eka sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kurang dan salahnya. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.